warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwati ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali ya dalam kajian rutin setiap minggu sekali membahas masalah-masalah aktual yang terkait dengan ekonomi politik atau politik ekonomi. Malam ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan energi dalam perspektif Islam ya. Ini merespon ya kondisi geopolitik ya yang terkait dengan perang ya yang menyebabkan kenaikan harga BBM ya di dalam negeri karena harga minyak mentah dunia itu melonjak luar biasa. Nah, karena itu tentu kita sebagai seorang muslim perlu memahami ya bagaimana sudut pandang Islam dalam masalah tersebut. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian topik diskusi kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya mohon izin untuk membuka PowerPoint. Jadi eh, topik diskusi kita malam ini terkait dengan harga minyak dunia dan ketahanan energi ya. Bagaimana harga minyak dunia ini hari ini update sekali saya ambil di eh, dunia maya ya di internet. Salah satu media menyebutkan bahwa harga minyak dunia itu melonjak 8% ya. Ini imbas dari ancaman Trump terkait dengan Selat Hormuz ya. Nah, kalau kita perhatikan kenaikan 8% ini saya kira sangat signifikan ya kan. Apalagi kalau kita nanti bandingkan dengan asumsi APBN di Indonesia terkait dengan harga minyak gitu kan. Jadi harga minyak global melonjak 8% setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan memblokade Selat Hormuz ya kan. Sehingga harga minyak mentah dunia, yaitu harga minyak mentah Brent itu mencapai 102 dolar AS atau sekitar 1,7 juta per barrel. Nah, ini tentu akan memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia, APBN khususnya terkait dengan energi, itu kan sektor energi. Walaupun kalau kita lihat yang akan terdampak bukan hanya sektor energi itu kan. Karena kalau kita bicara terkait dengan bahan bakar itu akan ya menjadi ya pemicu kenaikan juga sektor-sektor yang lainnya itu kan. Nah, pemerintah sendiri sampai hari ini ya belum mengambil kebijakan untuk menaikkan pertalit ya. Kalau Pertamax dan Pertamax Plus ya kan itu sudah diserahkan kepada mekanisme pasar memang sejak dulu ya kan. Sementara untuk Pertalite dan juga solar bahasa mereka itu dua jenis energi atau bahan bakar yang harganya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar itu kan. Bahasanya bahasa dengan harga subsidi. Walaupun ketika turun tidak turun gitu ya. Ketika naik ya mungkin
di backup katanya dengan subsidi gitu kan. Nah, jadi sebuah berita ini sebelum harga minyak dunia itu menyentuh di angka di atas 100 itu kan. Ini asumsi masih awal April, pemerintah dan beberapa ekonom itu kemudian memprediksi bahwa eh, subsidi BBM karena Pertalite tetap tidak naik ya, tapi hanya dibatasi penggunaannya seperti yang pernah kita bahas itu kan, dibatasi pembeliannya tidak boleh 50 liter per hari itu kan. Nah, ini potensi membengkakkan APBN ya dari sektor subsidi ya dengan jumlah yang tidak sedikit 100 triliun ya kan. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan harga tadi kan. Asumsi APBN itu harga minyak mentah dunia itu adalah 70 US dollar per barrel. Sekarang berada di angka 102 ya. Nah, sehingga dampaknya beban subsidi dan fluktuasi energi itu berpotensi melonjakkan ya subsidi dari 381,3 triliun itu menjadi 481,3 triliun. Jelas ini akan menambah defisit APBN ya yang sudah pernah kita bahas itu kan. Nah, pemerintah mengambil langkah agar defisit APBN tetap terkendali di bawah 3%, walaupun ada wacana pemerintah akan mengeluarkan Perpu agar lewat DPR tentu agar defisit APBN bisa kemudian dibiarkan lebih dari 3% seperti pada saat pandemi itu kan. Tapi ini masih wacana itu kan. Kenapa? Karena kalau tidak ada perubahan regulasi, ketika APBN itu defisit di atas 3%, itu secara politik bisa dilakukan investment bagi presiden gitu kan. Nah, sementara kalau ini kemudian tidak diatasi itu kan, tidak dibuat langkah-langkah untuk relokasi anggaran, itu akan mengakibatkan dampak subsidi semakin berat, ya kan, semakin besar. Sementara pemerintah mungkin juga ketakutan, ya karena untuk menaikkan Pertalite, khawatir demonstrasi itu terjadi besar-besaran, ya kan. Kenapa? Karena ya masyarakat juga disuguhi dengan sebuah yang fakta yang ironis, ya kan. Di saat rakyat dan juga harus kemudian berhemat, ya kan. Tapi ternyata pengeluaran untuk MBG ya makan bergizi gratis katanya itu kemudian jor-joran sampai netizen juga kemudian memunculkan data misalnya harga kaos kasih per pasang sampai 100.000 padahal di pasar kalau saya beli kadang-kadang itu tiga pasang 10.000 masih banyak ini bayangkan 100.000 ini kan jor-joran yang luar biasa itu kan. Nah, di sisi lain pemerintah juga melakukan langkah-langkah pertama tadi menahan kenaikan harga BBM, melakukan penghematan belanja kementerian atau lembaga, menggunakan saldo anggaran lebih untuk menutupi defisit saldo tahun yang lalu, dan di bidang alternatif, di bidang energi dimunculkan wacana, bukan wacana sekarang sudah dipraktekkan, ya kan, yaitu penerapan work from home, gitu kan, walaupun tidak full, itu selama seminggu itu ada 1 hari ya yang diberikan untuk bekerja di rumah. Langkah ini dikatakan untuk mengurangi konsumsi energi. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya berbicara terkait dengan krisis energi, sebenarnya faktornya bukan hanya sekedar perang gitu kan. Kalau kita lihat ada 4 ya, ada 4 channel yang menyebabkan terjadinya krisis energi yang itu tentu akan mengancam ya stabilitas nasional ya kan. Nah, yang pertama memang dari channel harga itu kan. Jadi harga minyak global naik itu membuat BBM subsidi itu tertekan. Sehingga yang akan berdampak langsung kepada APBN ya, yaitu naiknya anggaran subsidi ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari channel harga ini dampaknya apa?
fiskal meningkat, defisit fiskal meningkat, tekanan inflasi domestik juga akan naik gitu kan. Kenapa? Karena harga-harga akan naik, melonjak gitu kan. Akibat harga minyak naik, ya, ya otomatis karena harga minyak ini terkait dengan transportasi, ya itu akan berpengaruh hampir kepada semua sektor kehidupan, ya kan. Nah, itu yang pertama itu kan. Yang kedua, yang terkait dengan penyebab krisis energi, ya, itu channel dari sisi supply, ya. Jadi Asia memang sangat tergantung kepada Selat Hormuz, ya. Kenapa? Karena sekitar 80% aliran energi ke Asia itu lewat jalur itu. Ketika jalur itu kemudian terganggu, maka dampaknya adalah, ya, LNG sulit untuk masuk gitu kan. Kemudian terjadi delay tanker oli gitu kan. Hari ini kita lihat misalnya ada, ya ini walaupun tidak terkait dengan ini, pemerintah itu menahan ya tanker minyak milik Iran ya kan. Ya mungkin tadilah atas perintah Donald Trump gitu kan. Padahal kan Indonesia dengan Iran harusnya itu dulu itu menjalin persahabatan yang baik gitu kan. Tapi karena tekanan dari Trump dan kita tahu rejim sekarang itu berupaya juga untuk mencari muka di hadapan Amerika Serikat, maka ya kita lihat kebijakannya itu mengikuti kebijakan Amerika Serikat. Mungkin ini atas instruksi Amerika Serikat juga, dampak dari perang Amerika Iran ya kan. Nah, eh ini jelas dari sisi supply ini berisiko kelangkaan BBM. Ya. Ketika kemudian BBM langka juga akan mengakibatkan gangguan ya pembangkit listrik berbasis gas ya kan. Nah, itu dari sisi eh, supply ya terkait dengan energi. Kemudian channel lainnya yang bisa membuat itu krisis itu adalah nilai tukar. Ya. Kalau kita lihat ya, harga energi dunia ya, itu kan ditentukan dengan dolar. Ya. Maka kalau kita lihat ya, ketika harga energi naik, ya impor juga kemudian naik, maka devisa itu kemudian terkuras. Ya. Dan rupiah kemudian akhirnya terdepresiasi, maka akan menimbulkan efek-efek berikutnya rantaiannya inflasi akibat impor dan kemudian juga biaya produksi dalam negeri ya karena sebagian besar juga bahan baku kita itu tergantung pada impor. Nah, ini juga akan menyebabkan naiknya biaya produksi dalam negeri yang otomatis akan mengakibatkan naiknya harga barang. Di sisi lain, krisis energi juga bisa dipicu oleh kegagalan pemerintah dalam melakukan substitusi energi. Ya. Secara global memang negara mulai beralih ya eh, dari LNG ke batu bara karena dianggap batu bara itu lebih murah sementara LNG mahal. Nah kalau ini kita lihat memang Indonesia sedikit diuntungkan, tapi dalam jangka panjang juga dirugikan. Bahkan saat ini juga sebenarnya yang diuntungkan itu bukan rakyat ya kan, yang diuntungkan itu adalah mereka para oligarki yang eh, menambang batu bara. Sementara rakyat yaitu yang kita dapatkan mereka itu adalah ya kerusakan lingkungan yang luar biasa. Tapi di sisi lain memang ada di situ keuntungan tak terduga lah karena pemerintah dapat pajak ekspor itu kan. Ya walaupun juga ini juga karena liberalisasi ya batu bara hampir 90% dikuasai oleh swasta, maka kenaikan batu bara pun sebenarnya hanya memberikan dampak kecil terhadap pemerintah, terhadap APBN. Karena yang paling kemudian banyak menikmati adalah swasta itu kan. Nah, ini adalah sumber-sumber yang bisa memunculkan krisis energi itu kan. Nah, dampak yang terasa langsung adalah terkait dengan APBN. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa APBN di bulan Februari itu melonjak defisitnya luar biasa itu kan karena
Ya, salah satunya ya tadi itu kan kenaikan subsidi itu kan kenaikan belanja termasuk juga ya sebenarnya yang paling besar itu adalah dampak dari pembayaran bunga. Ya. Dan ketika harga BBM semakin tinggi ya, Pertalite kemudian tidak dinaikkan karena khawatir gejolak politik gitu kan, maka jelas saya kira ya defisit APBN semakin lebar itu kan. Ini aja sampai bulan Februari ini realisasi APBN sampai Februari yang kita bahas minggu lalu, defisit APBN sudah menyentuh di angka 135,7 triliun atau 0,53% dari PDB ya. Padahal tadi defisit hanya diizinkan sampai 3%. Ini 2 bulan itu sudah 0,5%. Ya. Berarti kalau kita lihat 10 bulan berikutnya dengan ritme yang sama, itu bisa sampai defisit 4 atau 5%. Ya kan? 4% itu kan. Nah tentu ini saya kira akan menimbulkan gejolak ya. Termasuk juga ya para politikus oportunis yang disebut dengan juga yang selama ini mungkin eh, lawan politiknya Presiden Prabowo misalnya bisa jadi ya mereka akan menggoyang dengan isu investment ketika APBN defisit di atas 3%. Walaupun saya katakan tadi ada upaya ya untuk mengeluarkan Perpu atau peraturan yang mengizinkan APBN itu bisa defisit lebih dari 3%. Nah, hal yang kemudian dampak yang juga kita saksikan ya pemerintah terus gitu kan menambah utang gitu kan. Jadi utang dari tahun ke tahun itu kemudian terus meningkat. Salah satunya itu adalah ya lewat surat berharga negara. Di 2026 ini sampai 2025, 2026 pemerintah juga sudah mengeluarkan lagi gitu kan. Surat utang negara yang saya kira sangat tinggi gitu kan. Nah, itu yang kita lihat ya. Ini tadi ya dampak yang secara langsung ya akibat kenaikan harga minyak dunia ya. Pemerintah memang tetap tidak menaikkan Pertalite ya kan. Tapi yang dilakukan itu adalah pembatasan. Bahkan ada usulan yang tidak rasional ya kan sebenarnya dari anggota DPR ya ketua Banggar DPR agar pembelian gas 3 kilogram itu harus menggunakan sidik jari hingga retina mata. Jadi rakyat intinya itu harus dipersulit untuk mendapatkan gas 3 kilogram dalam teori mereka itu agar subsidi katanya tepat sasaran. Padahal anggaran MBG itu jor-joran, ya kan? Kalau kita lihat tadi saya katakan kaos kaki aja sampai satu pasang 100.000 ya. Ini kan tingkat penyimpangan anggarannya, bahasa kasarnya korupsi pasti sudah sangat tinggi karena paling mahal itu kaos kaki ya 15.000 itu sudah bagus, 25.000 lah mungkin ini 100.000. Ini bayangkan itu kan. Dan ini kemudian menguat, belum juga membeli motor dan yang lainnya itu kan. Nah, lalu sebenarnya akar masalahnya apa? Kalau kita bicara terkait dengan subsidi, berbicara terkait dengan energi, ya BBM, kadang-kadang kan selalu yang muncul itu yang hangat itu subsidi dijadikan sebagai kambing hitam itu kan. Subsidi membebani APBN dan sebagainya sehingga agar tidak menjadi problem ya maka semua harus diserahkan kepada mekanisme pasar dan sebenarnya itu sudah terjadi itu kan. Yang katanya belum diserahkan kepada mekanisme pasar itu adalah hanya dua jenis saja, yaitu Pertalite dan solar tadi itu kan. Nah, padahal kalau kita perhatikan akar masalah yang sebenarnya terjadi itu adalah eh, terjadinya eh, penjajahan asing terhadap ekonomi Indonesia gitu kan. Ah, bentar. Ini ada. Jadi tadi di kita lihat ya, kalau akar masalahnya itu kan sebenarnya ya itu terkait dengan
penjajahan ya, penjajahan, astagfirullahaladzim, penjajahan ekonomi ya. Jadi eh, ini yang jangan kemudian kita lupakan, ya kan. Jadi akar masalah yang terkait dengan BBM ini, ya, itu kan tidak lepas dari penjajahan ekonomi Indonesia itu kan. Jadi kalau kita lihat Indonesia secara ekonomi ya memang terjajah melalui kebijakan yang disebut dengan konsensus Washington. Ya. Di mana dalam isi konsensus Washington itu tuntutan yang dilakukan oleh para kapitalis ya untuk menghapuskan subsidi, perdagangan bebas, privatisasi BUMN, kemudian juga deregulasi kebijakan yang merintangi. Dan itu kemudian harus dilakukan oleh negara. Nah, dalam konteks ini ya, kebijakan sektor energi harus mengacu kepada 4 poin ini gitu kan. Bahkan tadi filosofinya adalah konsensus Washington ini adalah menolak campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi ya, di mana ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, maka dengan 4 instrumen ini, penghapusan subsidi, perdagangan bebas, privatisasi BUMN, serta deregulasi kebijakan yang merintangi, maka ini menekan negara yang akhirnya negara mengeluarkan kebijakan sektor energi yang terkait dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam. Pertama tadi melakukan privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, masuknya kemudian korporasi ya asing, kemudian penanaman modal asing dan juga impor yang tidak terkendali. Bahkan kalau kita perhatikan terkait dengan energi akhirnya ketergantungan terhadap impor ya. Ya, seperti yang kita saksikan tadi itu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya sebenarnya bagaimana mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi ya. Nah, kalau kita perhatikan kenapa kemudian terjadi penjajahan itulah yang sebenarnya menyebabkan ketahanan dan kedaulatan energi itu kemudian nyaris tidak ada di negeri ini, gitu kan. Nah, karena itu Islam ya memberikan tuntunan agar terwujudnya ketahanan dan kedaulatan energi. Kalau kita mengacu kepada kebijakan ya, kebijakan pemerintah terkait dengan energi nasional itu ada istilahnya itu pembahasan ya terkait dengan ketahanan energi walaupun dibedakan dengan kedaulatan energi ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional itu kemudian disebutkan yang dimaksud dengan ketahanan energi itu adalah satu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pelindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Ya. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan energi itu juga ya mereka sebenarnya berpikir juga terkait dengan lingkungan hidup ya. Walaupun secara prakteknya kadang-kadang itu diabaikan ya kan. Kemudian yang berikutnya kedaulatan energi. Apa bedanya dengan ketahanan energi? Berdasarkan PP nomor 40 ini, kedaulatan energi itu adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi dan untuk mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi. Nah, kalau kita bedakan antara ketahanan energi dan kedaulatan energi, aspeknya itu yang memang sedikit dibedakan. Dari sisi orientasi, ya, ketahanan energi itu adalah stabilitas, sementara kedaulatan energi itulah kemandirian dan kontrol. Sementara dari sisi fokus, ketahanan energi itu adalah supply dan harga price, gitu kan. Sementara kedaulatan energi itu terkait dengan kebijakan dan kekuasaan. Dari
dari aspek sifat ini teknis ekonomis, sementara kedaulatan energi itu sifatnya politik dan strategis. Kemudian contoh misalnya kedaulatan ketahanan energi itu bisa dilakukan diversifikasi impor, sementara kedaulatan energi itu nasionalisasi energi. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan tuh kan. Jadi itu yang terkait dengan perbedaan ketahanan energi dan kedaulatan energi ya. Jadi tadi karena itu kalau kita lihat secara rinci ya penjelasannya itu secara konseptual ya kan. Jadi energi security atau ketahanan energi fokusnya itu tadi stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga ya. Digunakan dalam ekonomi energi, kebijakan publik maupun geopolitik energi gitu ya. Jadi secara umum adalah tadi disebutkan bahwa ketahanan energi itu kemampuan sebuah negara menjamin ketersediaan energi yang cukup, stabil dan terjangkau. Sementara kedaulatan energi fokusnya itu kendali penuh negara atas sumber dan kebijakan energi. Yang ini lebih sering muncul dalam konteks diskursus politik ekonomi, kritik terhadap ketergantungan global. Maka dimaknai kedaulatan energi itu adalah hak negara untuk menentukan sistem energi tanpa ada ketergantungannya ke pihak eksternal. Nah, kalau kita wujudkan dalam konteks ekonomi Islam itu kan sebagai solusi untuk mewujudkan ketahanan energi itu kan. Ketahanan energi ini lahir itu dari politik dan kebijakan energi ya, yang itu bagian dari sistem ekonomi Islam. Ya. Jadi kalau kita perhatikan politik ekonomi Islam itu kan sering kita bahas. Politik ekonomi Islam itu adalah ada dua. Yang pertama jaminan pemenuhan semua kebutuhan primer, ya, baik kebutuhan individu atau barang maupun kebutuhan masyarakat atau jasa. Dan yang kedua membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersiernya. Nah ini didasari politik ekonomi ini terkait dengan tugas negara. Ya, tugas negara di dalam Islam itu memang menjamin kebutuhan rakyat. Karena pemimpin atau khalifah ya, dalam pandangan Islam yang digambarkan oleh hadis Rasulullah, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang kepala negara itu laksana penggembala dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap gembalaannya. Nah, dari sinilah kemudian melahirkan politik ekonomi Islam. Nah, dalam konteks politik Islam ini ya, ekonomi ini tadi itu melahirkan politik energi ya. Bagaimana negara menjamin ya kan energi sehingga terwujud tadi dua poin tadi ketahanan energi maupun kedaulatan energi itu kan. Dan ini kalau kita lihat tentu politik yang harus diterapkan ya yaitu kebijakan-kebijakan dalam mengelola energi itu harus didasarkan kepada syariat Islam itu kan. Nah, apa sih faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan energi? Kalau kita melihat definisi ya, definisi ketahanan energi tadi ya yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 itu disebutkan ketahanan energi itu didefinisikan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dan jangka panjang dengan tetap memperhatikan pelindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, karena itu kalau kita bicara terkait dengan ketahanan energi, sebenarnya mengacu kepada empat aspek. Yaitu pertama, ketersediaan energi, yang kedua, kemampuan akses, yang ketiga, harga yang terjangkau, ya, dan yang ketiga, itu ramah lingkungan. Ya kan? Artinya tidak merusak lingkungan. Ya. Nah, kita lihat eh, empat poin ini ya. Ya, yang pertama bagaimana untuk menjamin dua hal ini, gitu kan? Bagaimana kebijakan sistem ekonomi Islam yang diwujudkan dalam bentuk politik energi untuk menghasilkan dua hal ini ya. Pertama ketersediaan dan yang kedua akses masyarakat untuk mendapatkan energi. Kalau kita lihat
ini diwujudkan dalam sistem ekonomi Islam adalah manajemen energi ya, manajemen atau kebijakan energi dalam sistem ekonomi Islam. Di mana kalau kita lihat ya, untuk mewujudkan akses dan ketersediaan tadi dalam sistem ekonomi Islam, negara memegang peranan penting ya. Jadi peran negara dalam mengelola energi ya itu bukan sebatas regulator. Selama ini kalau kita lihat kebanyakan negara itu sebatas regulator, sementara pelakunya diserahkan kepada swasta. Ya. Nah, posisi sebagai regulator dalam pandangan Islam tadi kenapa? Karena ya itu istilahnya itu yang berhak untuk menentukan hukum. Kalau kita bicara regulator itu kan hukum ya, terkait dengan hukum. Dan di dalam Islam, kepala negara itu wakil dari umat untuk menjalankan hukum syara. Maka dari aspek regulator, kaitannya dengan pengelolaan energi, kepala negara atau khalifah, dia bertugas untuk menetapkan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan energi berdasarkan syariat Islam. Tidak didasarkan kepada akal atau tidak didasarkan asas sekulerisme. Makanya nanti dalam pandangan Islam, liberalisasi menyerahkan pengelolaan sumber-sumber energi itu kepada swasta itu diharamkan. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, pengelolaan energi ya yang itu merupakan hajat hidup orang banyak yang masuk dalam kategori juga kepemilikan umum itu wajib dikelola oleh negara gitu kan. Nah, itu negara sebagai regulator. Pada saat yang sama dalam sistem ekonomi Islam ya untuk mewujudkan ketahanan energi dan kedaulatan energi ini negara juga bersikap atau bertindak juga sebagai pelaku bisnis ya, bukan hanya regulator saja ya. Jadi tidak benar, saya pernah ikut kuliah umum ketika awal kuliah S3 di universitas gitu kan. Nah, seorang yang memberikan kuliah umum itu, ya secara ritual dia itu soleh. Artinya sholatnya rajin, tapi pemikirannya kapitalis. Salah satunya itu nampak dari saran dia ya. Di dalam kuliah umum itu dia katakan begini itu kan. Agar negara itu fokus ngurus rakyat, ya kata dia, maka urusan bisnis serahkan ke swasta. Nah ini kan kapitalis gitu kan. Nah, dalam pandangan Islam, ya, negara itu ya dia sebagai regulasi untuk menjamin kesejahteraan yang rakyat. Pada saat yang sama dia juga harus sebagai pelaku bisnisnya. Yaitu apa tadi? Mengelola badan usaha yang itu adalah mengelola milik umum dan milik negara. Jadi secara teknis nanti dalam pandangan Islam, negara akan membentuk badan-badan di bawah Dewan Pemilikan Umum yang itu menjadi bagian dari Baitul Mal, maka status badan ini bisa badan usaha milik umum ya atau juga badan usaha milik negara. Tapi kalau konteksnya itu untuk energi yang merupakan badan usaha milik umum, maka bentuknya itu badan usaha milik umum ya. Bukan badan usaha milik negara, beda itu kan. Dalam Islam itu dibedakan itu kan. Nah, badan usaha milik umum ini dia akan melakukan kegiatan mulai dari riset, eksplorasi, pengolahan maupun distribusi terkait dengan energi dengan berbagai macamnya, dengan berbagai jenisnya itu kan. Nah, dalam kebijakan harga dan kepemilikan ini saya kira menarik sekali itu kan. Jadi dalam kajian ekonomi publik gitu kan, ya, itu disebutkan energi itu merupakan barang publik gitu kan sebenarnya itu kan. Sehingga secara teori jika dikuasai oleh investor ya, maka supply dan harga energi itu akan ditentukan oleh sekelompok kecil sehingga akan menciptakan pasar monopoli yang berorientasi laba. Sehingga keuntungan dan manfaat itu hanya dinikmati oleh investor, bukan oleh negara, bukan pula oleh masyarakat. Kenapa? Karena energi dalam konteks ekonomi ya, itu masuk dalam kategori pasar energi itu inelastis sempurna. Apa yang disebut dengan inelastis sempurna? Berapapun harganya itu akan dibeli oleh masyarakat. Maka ketika itu diserahkan kepada swasta pengelolaannya, maka jelas ini akan
membuat monopoli. Dan kasus yang pernah terjadi kita lihat, jangankan di sektor yang sebenarnya swasta boleh berperan, ya. Misalnya minyak goreng, kita kan pernah kan, Indonesia itu negara penghasil terbesar minyak sawit, gitu kan. Tapi ternyata harga minyaknya itu sangat mahal. Kenapa? Karena tadi monopoli, ya. Sumber minyak sawit, ya, kelapa sawit dan juga produksi dan juga produksinya tadi itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, karena ini adalah kebutuhan pokok, masuk dalam konteks inilah sempurna, berapapun akan dibeli oleh masyarakat. Ya walaupun mungkin kalau tidak pakai minyak kan dibakar atau kemudian juga di apa istilahnya itu tidak digoreng ya, dipepes misalnya. Tapi tetap aja untuk menghidupkan kompor itu perlu energinya. Nah, karena itu energi itu harus dimiliki oleh publik. Karena energi itu merupakan barang milik publik, energi itu harus dimiliki oleh publik. Nah, wakil dari publik itu negara. Ya. Dalam pandangan Islam itu sangat sejalan, ya kan. Rasul menyatakan dalam salah satu hadisnya, al muslimuna suraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wan nar wasamanu haramun. Jadi umat Islam itu berserikat dalam tiga hal, ya, air, pandang rumput dan api. An-Nabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam menjelaskan yang dimaksud dengan api itu adalah salah satunya sumber daya energi. Nah, karena itu dalam pandangan Islam, ya, publik itu sebagai pemilik energi, negara sebagai pengelolanya. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam, syariat melarang negara menyerahkan pemilikan dan pengelolaan energi kepada swasta, baik lokal apalagi asing, gitu kan. Nah, ini adalah kebijakan energi dalam sistem ekonomi Islam, ya, untuk menjamin ketersediaan, ya, tidak boleh dimonopoli oleh swasta, ya, dan juga agar harga terjangkau gitu kan, akses kemudian bisa eh, istilahnya itu tidak sulit bagi masyarakat. Nah, dari sisi lain kalau kita lihat terkait dengan harga, ya, kebijakan harganya dalam memanfaatkan energi, ya, itu dibagi dua, ya. Untuk kebutuhan dalam negeri, ya, tidak boleh berorientasi laba. Kenapa? Karena tugas pemerintah tadi adalah melayani rakyat. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, sehingga dalam konteks ini, ya, dalam konteks penyediaan energi untuk kebutuhan dalam negeri, maka negara harus mensuplai tadi kebutuhan energi, ya, dengan kuantitas yang cukup dan harga yang terjangkau, harga murah gitu kan. Nah, sementara kebalikannya, kalau untuk konsumsi luar negeri, ya, misalnya untuk ekspor, misalnya, boleh, ya, negara melalui badan usaha milik umum tadi, ya, mengekspor dalam batas tertentu tentu dengan tetap memperhatikan kepentingan dalam negeri, ya. Boleh kemudian menentukan dengan harga yang setinggi-tingginya kalau untuk ekspor itu kan. Atau dengan kata lain boleh dan harus berorientasi laba kalau untuk tujuan ekspor, di mana laba tadi akhirnya kemudian akan masuk lagi ke APBN dan digunakan untuk meningkatkan pembiayaan dan terkait dengan pelayanan publik. Nah, itu dari sisi ketersediaan, ya kan. Kemudian juga di dalam Islam juga didorong, ya. Didorong juga sama itu kan. Sebenarnya secara fakta untuk juga mengembangkan energi alternatif, ya. Seperti yang kita lihat misalnya di Indonesia, ini dalam kasus Indonesia, ya, ini dikembangkan energi yang disebut dengan biodiesel 40. Apa yang disebut dengan B40, ya? B40 itu adalah bahan bakar campuran solar dan bahan bakar nabati yaitu sawit dengan perbandingan 60-40 gitu kan. Cuman problemnya hari ini juga nggak mudah untuk mendapatkan bahan baku sawitnya tadi. Kenapa? Karena sawit itu didominasi oleh swasta.
pernah kita bahas ya, bagaimana penguasaan lahan sawit itu hampir 60% oleh swasta dan itu hanya beberapa gelintir konglomerat ya kan. Nah, sehingga pengembangan energi alternatif ini pun ya kan kalau tidak berbasis tadi ya kepemilikan umum itu tidak diperhatikan tetap aja repot juga itu kan. Nah, karena itu tadi ya untuk menjamin akses dan harga, untuk menjamin akses dan ketersediaan, maka sistem ekonomi Islam ya lewat politik energinya, energi merupakan milik umum, wajib dikelola oleh negara, sumber-sumber energi haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta itu kan. Kemudian harga yang terjangkau itu kan. Jadi negara harus menjamin agar mekanisme harga terjangkau, transparan dan tanpa ada manipulasi ya. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar. Sekarang itu kan tadi ya, kadang-kadang kalau kita dengar ya, ini di lapangan misalnya terutama daerah-daerah luar Jawa itu kan. Jadi yang namanya solar atau pertalite subsidi itu biasanya ketika dibuka langsung habis. Dan siapa yang membeli dulu? Yang membeli itu adalah ya mereka-mereka itu kan yang punya akses itu kan. Bahkan ironisnya ya, pom bensin di luar Jawa itu kadang-kadang itu kan jam 10 aja sudah tutup gitu. Kenapa? Karena sudah habis itu kan. Tapi di pinggir-pinggirnya banyak eceran-eceran ya kan. Nah, ini kan ironis itu kan. Nah, jadi dalam terkait dengan harga ini juga pemerintah harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli itu kan. Dan pemerintah harus mencegah juga berbagai tindakan penimbunan. Ya. Nah, di kita kan juga kadang-kadang ketika ada isu BBM naik ya tadi itu kan sering itu kan ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk melakukan penimbunan. Ya. Nah, itu untuk mewujudkan ketahanan atau kedaulatan energi, gitu kan. Nah, dalam konteks menjaga harga, satu Islam juga itu memberikan regulasi. Kebijakan pengendalian harga dalam sistem ekonomi Islam itu tidak boleh dengan melakukan pematokan harga, tapi dengan mengendalikan supply and demand, gitu kan. Kenapa tidak boleh kemudian melakukan pengendalian harga dengan pematokan harga? Ya karena Rasul melarang gitu kan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda ya yang menjawab dalam hadis ini ya, Anas menceritakan ya, faqalu ya Rasulullah syair lana. Ya Rasulullah harga meroket, maka patoklah harga untuk kami. Syair lana. Ya. Nah, kemudian apa? Rasul mengatakan innallaha huwal musa'ir al-qabid wal basid ar-rajak ya. Wa inni la arju an al-qabi ya. Wa laisa ahadu minkum yatlubuni bi mazlimatin fidamin wala malin. Rasul menolak ya. Jadi Rasul menolak kemudian belum mengatakan sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga, maha menggenggam ya, maha melapangkan dan maha pemberi rezeki dan aku kata Rasulullah sungguh ya ingin menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah maupun dalam masalah harta. Jadi Islam ya memandang bahwa tidak ya tidak dibenarkan pemerintah untuk mengendalikan harga dengan jalan membuat harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Dalam konteks harga, ini harga ini ya di pasaran. Tapi kalau BBM ini pemerintah mengeluarkan harga ya jelas silahkan itu kan karena memang itu ketetapan dari pemerintah itu kan. Nah, tapi kan kenyataannya ya ini juga pada kondisi-kondisi tertentu kan ada yang tidak terjangkau semua oleh distribusi saluran pemerintah. Makanya tadi kan ada juga penjualan-penjualan BBM yang dilakukan ya
tidak hanya oleh eh, pom bensin istilahnya itu SPBU ya, tapi juga ada eceran-eceran ya kan. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Dan tidak boleh tadi kebijakannya itu juga dengan jalan membatasi harga ya. Nah, kemudian juga untuk mewujudkan kemandirian energi ya, apakah diperbolehkan impor gitu kan? Sebenarnya kebijakan impor itu diperbolehkan ya. Tapi tentu ya tadi harus kemudian dipikirkan jangan sampai dilakukan terus menerus sehingga menimbulkan ketergantungan ya. Kenapa? Karena kalau mewujudkan ketergantungan tadi hilanglah kedaulatan. Kalau hilang kedaulatan berarti itu menyebabkan orang-orang kafir berkuasa terhadap kaum muslimin. Dan kondisi itu kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 141 itu haram. Di mana Allah menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan pada orang-orang kafir untuk memusnahkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Nah, itulah barangkali ya yang bisa saya sampaikan ya diskusi kita pada kesempatan malam ini terkait dengan bagaimana mewujudkan ya, mewujudkan eh, ketahanan energi dan juga sekaligus kedaulatan energi dalam pandangan Islam. Itu barangkali ya, Mas eh, Baskoro yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustadz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, harga minyak dunia, dan ketahanan energi. Alhamdulillah, kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan, mau live atau langsung bertanya ke beliau, nanti langsung resen saja untuk poin pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung, silakan. Ya, kalau nggak ada, yang sudah ada aja, Mas Bas. Ya, ya ini semangat sekali ini peserta kita Ustadz. Eh, baik, saya bacakan Ustadz, kita beralih ke kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Umi. Bagaimana seorang pemimpin dapat mempertahankan kebijakan energi yang berpihak pada rakyat di bawah ancaman pemakzulan atau impeachment atau demonstrasi yang dipicu oleh tekanan fiskal internasional? Ya, jadi memang ya itulah kalau kita bicara terkait dengan regulasi ya, regulasi dalam sistem kapitalis ya seperti itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rakyat yaitu juga bukan dimanipulasi, dimainkan untuk kepentingan politik gitu kan. Jadi kan memang dilematis gitu kan. Kalau kita lihat ketika misalnya gitu kan untuk menjamin agar harga BBM rendah gitu kan ya. Kan subsidi tetap harus dipertahankan sementara defisit semakin melebar ya. Maka ketika defisit melebar maka ya otomatis itu kan bisa aja melebihi apa yang ditetapkan sehingga kemudian ada ancaman untuk pemakzulan ya kan. Nah, ini memang dilematis dalam sistem kapitalis gitu kan. Nah,
Sementara kalau kalau kita lihat memang inilah Islam itu kan tadi seperti saya sebutkan di awal tadi, maka sebenarnya solusinya itu kalau kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang menguntungkan rakyat, ya itu dasarnya itu ya memang ya hanya sebuah kebijakan aturan yang didasarkan kepada syariat Islam gitu kan. Jadi eh akhirnya memang dilematis itu kan. Walaupun sebenarnya kalau dalam konteks demokrasi nasionalisme juga kalau memang ada ini belum bicara tentang syariat Islam ya. Sebenarnya kalau pemimpinnya punya punya istilahnya itu aware ya, ya. Aware kepedulian terhadap rakyat, ya sebenarnya mungkin rakyat juga akan memahami itu kan. Tapi kan sekarang kan sebenarnya kadang-kadang dilematis itu kan. Rakyat itu kadang-kadang melihat itu kan yang ditekan itu selalu rakyat, sementara pejabat ya itu kan kadang-kadang tidak peduli, tidak ikut istilahnya itu menghemat ya. Tetap aja para pejabat hidup dalam glamor, kemewahan ya kan. Yang kemudian disuruh hemat itu adalah rakyat ya kan. Dan inilah yang terjadi itu kan. Sehingga selama kalau kita lihat ya politik dan kebijakan ekonominya didasarkan pada demokrasi dan kemudian ekonomi kapitalis, memang jangan berharaplah ya ada secara hakiki ya kebijakan yang itu berpihak pada rakyat. Ketika kemudian ada seolah-olah kebijakan berpihak terhadap rakyat, itu sebenarnya untuk manipulasi aja itu kan. Ya. Di balik itu sebenarnya juga ya mengkhianati rakyat ya kan. Kenapa? Karena dogma atau falsafah ya dalam sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, penguasa yang sebenarnya itu adalah para kapitalis. Maka setiap kebijakan pasti ya itu juga untuk eh, keuntungan dan mengabdi kepada kepentingan para kapitalis ya kan. Nah, karena itu kembali ke pertanyaan ini, sulit memang dilematis ya bagi pemimpin yang menerapkan sistem demokrasi ya, dia akan dibatasi aturan-aturan yang aturan itu sebenarnya diciptakan oleh para kapitalis untuk melindungi kepentingannya bukan untuk ya kepentingan rakyat. Ya, sehingga akhirnya ya tadi mau tidak mau mereka berpihaknya kepada para kapitalis, bukan berpihak kepada rakyat. Itu ya barangkali wallahu alam. Ya, Alhamdulillah, Subhan Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Umi. Berikutnya dari Pak Sipta. Dalam menghadapi blokade selat strategis seperti Selat Hormuz, instrumen kebijakan luar negeri dan militer hingga ekonomi apa yang harus dimiliki agar ketahanan energi nasional tidak lumpuh akibat instruksi kekuatan global, terutama blokade oleh Amerika. Ya, sebenarnya harus ada ya kalau kita lihat dukungan dan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat yang sejalan, ya kan? Artinya pemerintah dan rakyat itu kemudian bersatu. Kalau kita perhatikan, ya apa yang kemudian terjadi di Iran, Iran itu kan diboikot, diblokade, tapi tetap kalau kita lihat kan masyarakatnya, bahkan teknologi mereka nuklirnya, kemudian juga teknologi persenjataannya juga berkembang, ekonominya juga tidak istilahnya itu tidak sulit-sulit amat, ya kan? Walaupun mereka diblokade. Kenapa? Karena tadi mereka memimpinnya dan rakyatnya itu adalah seiring seirama. Kita lihat kan ketika eh terjadi perang ya Iran terhadap Amerika, semua rakyat mendukung gitu kan. Ya. Beda dengan Amerika, ketika Amerika kemudian membombardir gitu kan, ikut perang apa istilahnya itu membantu Israel dengan anggaran yang tidak sedikit, rakyatnya sebenarnya protes gitu kan.
Nah, jadi kalau dalam konteks ini ya, kalau Indonesia ingin misalnya efektif menghadapi blokade ya yang terjadi ya di Selat Hormuz, ya mau tidak mau memang pemerintah dan rakyat itu harus sejalan ya. Pemerintahnya juga mau peduli terhadap rakyatnya, rakyatnya juga sadar dengan melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu kan. Karena kalau kita lihat kebijakan politik, cuman kan kebijakan politik Indonesia tadi itu kan, ya dia mengikuti apa yang eh, garis kebijakan ya negara kapitalis itu kan, tidak mandiri itu kan. Sekarang kan mengikuti Amerika, bahkan menyakiti sebenarnya umat Islam itu kan. Ini kan jelas sangat bertolak belakang dengan Muslim yang rakyat yang mayoritas Muslim itu kan. Nah jadi kalau kita lihat eh, memang harus dikembalikan ya kan kepada tadi prinsip-prinsip kemandirian ya. Cuman kan tadi kan prinsip-prinsip kemandirian itu kan harus juga lahir dari kesadaran yang bukan hanya ada di level global di level elit politik tapi juga di level rakyat ya kan. Misalnya gini ya, ketika di sini kebijakan luar negeri ya atau militer dan ekonomi apa yang harus kemudian dimiliki ya. Ya, sebenarnya yang sangat eh, apa istilahnya itu menjamin itu semua untuk istilahnya itu bisa menghadapi blokade tadi ya. Sebenarnya kalau menerapkan sistem ekonomi Islam, kita ini cukup kok itu bisa mandiri itu kan. Energi, sumber energi cukup itu kan dengan berbagai ragamnya sumber daya alam yang lainnya, tanahnya juga subur, apapun kemudian di kita itu tumbuh gitu kan. Jadi kalau mau kemudian bertahan ya tadi menciptakan kemandirian ekonomi dan politik gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan ya kan. Nah, Iran aja walaupun tidak sepenuhnya itu kan menerapkan syariat Islam secara kafah ya dengan kebijakan-kebijakan kemandirian ya mampu kemudian bertahan padahal kalau kita lihat Iran itu kan diblokade, diembargo bukan hanya oleh Amerika dan Eropa. Makanya kalau kita lihat kan kalau sejarah kemarin ya mereka kan ditipu juga ketika pemimpin mereka Ali Khamenei kemudian di istilahnya itu di bom gitu kan itu kan ini kan awalnya itu kan negosiasi ya walaupun mereka tidak mau tunduk gitu kan tapi mereka akan sedikit ya melakukan negosiasi agar sedikitlah dibuka blokade ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa gitu kan tapi ternyata malah mereka ditipu ya oleh Amerika itu kan dan akhirnya kan terjadilah pecah perang apa Iran ya dengan eh, Amerika dan Israel. Nah, kita lihat yang luar biasa itu adalah kemandirian Iran dan rakyatnya itu kan. Itu yang luar biasa itu kan menurut saya itu kan. Jadi ya kalau saya lihat bertumpuknya ya untuk menghadapi blokade itu ya tadi kita harus mampu mewujudkan kemandirian ekonomi maupun kemandirian politik. Kalau itu tidak ada ya apalagi ya hari ini kita lihat semuanya impor ketergantungan terhadap impor yang begitu masif ya sulit untuk mewujudkan kemandirian ini gitu kan. Sehingga ketika terjadi blokade terjadi kemudian juga resesi atau gejolak global, ya Indonesia itu sangat mudah terimbas untuk itu oleh itu gitu kan. Yang ini juga akhirnya berdampak kepada politik gitu kan. Krisis ekonomi 98 yang kemudian menjungkirkan Soeharto, Orde Baru, ya itu kan ya karena konspirasi global ya kan. Atau akibat kemudian krisis global yang akhirnya kemudian menjadikan sarana untuk menjatuhkan Soeharto. Itu ya barangkali, wallahu alam. Ya, alhamdulillah semoga menjawab. Eh, Kemudian pertanyaan dari
Ibu Fitri Umutorik. Bagaimana sebuah negara dapat secara fundamental memutus ketergantungan pada skema privatisasi dan perdagangan bebas jika arsitektur hukum domestiknya masih mengadopsi prinsip-prinsip konsensus Washington yang mengutamakan kepentingan modal asing di atas hak publik, terutama monopoli oleh investor. Ya ini sebenarnya pertanyaan sekaligus jawaban gitu kan. Jadi ini retorika, artinya sulit memang nggak akan bisa itu kan. Sulit untuk mewujudkan melepaskan ketergantungan selama tadi ya kan. Kita mengadopsi konsensus Washington ya kan. Kemudian juga dikuasai oleh para kapitalis, maka untuk mutus itu semua, ya berarti kita harus tinggalkan, campakkan ya kan, prinsip-prinsip kapitalis ya. Kita kemudian keluar dari konsensus Washington ya. Dan ini kan tadi kembali itu kan harus ada kesepakatan dan pemahaman antara rakyat dan para pemimpinnya, termasuk DPR dan para politikusnya. Nah, di kita itu kan semuanya para pragmatis, politikusnya itu politikus pragmatis gitu kan. Sehingga akhirnya dengan politikus pragmatis ini ya mereka mudah dikendalikan oleh asing. Sehingga ya kalau kita lihat Indonesia itu kan sangat ironis sekali itu kan. Jadi kalau kita lihat kan fenomena ya kenapa misalnya yang memimpin itu ya 10 tahun kita dipimpin oleh orang yang ijazahnya enggak jelas gitu kan. Kemudian sekarang juga wapresnya juga hal yang sama. Itu kan karena sistem politik ya. Sistem politik dan juga dominasi para oligarki ya yang itu berkuasa ya karena penerapan sistem ekonominya gitu kan. Sehingga akhirnya ya asing itu betul-betul ya kan menguasai dan mendominasi Indonesia, menguasai segala lini ya dan para pemimpin Indonesia kebanyakan mohon maaf mereka menjadi pion-pion sebenarnya ya termasuk para politikusnya mereka banyak yang mengabdi bukan untuk kepentingan rakyat tapi tadi mengabdi untuk kepentingan dunia ya mengabdi untuk kepentingan kelompoknya yang mereka mengorbankan apapun termasuk kedaulatan negara itu kan yang penting mereka berkuasa itulah yang terjadi itu kan. Nah, sehingga kalau kita ingin mewujudkan ya tadi itu kan memutus ya ketergantungan ya pada liberalisasi dan privatisasi, maka menurut saya tidak ada jalan lain ya kecuali kita campakkan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal, ya kita tegakkan kemudian sistem ekonomi Islam. Cuman tadi untuk menegakkan sistem ekonomi Islam maka diperlukan perubahan sistem politiknya. Kenapa? Karena sistem ekonomi Islam, apalagi kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonomi yang kapahnya, bukan hanya urusan perbankan dan juga lembaga keuangan, tapi berbicara tadi pengelolaan energi, pengelolaan sumber daya alam, yaitu membutuhkan sistem politik yang sejalan dengan sistem ekonominya, gitu kan. Jadi itu saya lihat ya kan. Jadi caranya itu ya tadi ya harus kemudian kita campakkan sistem ekonomi kapitalis, kita tegakkan kemudian sistem ekonomi Islam. Dan itu harus kemudian dilakukan ya dengan penuh kesadaran baik para politikusnya maupun juga rakyatnya. Dua-duanya harus sama. Nah, hari ini kan kita lihat kan rakyatnya juga banyak dihinggapi dengan kebodohan ya kan karena memang pendidikannya bukan untuk mencerdaskan ya. Masyarakat terus dipaksa untuk bodoh, sementara para politikusnya, yaitu tadi, mereka pragmatis dan kemudian juga dengan mudahnya sebenarnya mereka menjadi antek-antek para kapitalis, gitu kan, dibandingkan mengabdi kepada kepentingan rakyat. Itu barangkali ya, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, semoga menjawab. Berikutnya dari Ibu Sarah, bagaimana sebuah negara secara legal formal bisa menarik kembali aset strategis yang telah diprivatisasi tanpa memicu sanksi ekonomi atau tuntutan di Investor State Dispute Settlement atau ISDS yang bisa mematikan anggaran negara.
Sejauh mana integrasi sistem energi domestik dengan standar emas atau seperti yang dibahas dalam Al-Amwal dapat bertahan menghadapi serangan spekulasi mata uang dan isolasi finansial dari sistem clearing global atau SWIFT. Ya, yang pertama kalau kita lihat itu terkait dengan eh, upaya untuk menarik kembali aset strategis tadi lagi-lagi gitu kan. Jadi lagi-lagi itu memang perlu kekuatan politik dan kekuatan rakyat ya kan. Ya. Jadi tadi kekuatan politik, kekuatan rakyat dan setelah itu kita ya tadi kan menafikan atau istilahnya itu eh, undang-undang aturan yang memang dibuat oleh mereka gitu kan. Tanpa itu saya kira nggak bisa itu kan. Jadi harus ada kesadaran politikus ya, kemudian kesadaran rakyat, kemudian mereka bersatu ya, akhirnya mereka melakukan gerakan untuk tadi gitu kan, untuk mengembalikan aset-aset yang sekarang dikuasai oleh swasta yang mayoritas asing ya, sehingga ya mereka yang menguasai, maka harus bahasanya itu adalah nasionalisasi, tapi sebenarnya bukan nasionalisasi itu kan. Bahasanya itu adalah ya tadi itu kan mengembalikan eh, harta milik umum kembali dikuasai oleh umum lewat negara. Dan sebenarnya dengan kekuatan politik itu pernah terjadi di, saya lupa di negara apa itu kan. Pada saat itu presidennya naik dan dia kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi. Dia panggil semua itu kan, semua pengelola sumber daya alam di negara itu yang swasta-swasta diambil oleh negara karena dia didukung juga oleh kekuatan politik dan rakyatnya. Ya dia bisa itu kan melakukan itu gitu kan. Apalagi kalau landasannya Islam nanti gitu kan. Itu sangat-sangat sangat mudah sekali sebenarnya kalau pemimpin dan kemudian rakyat itu sadar. Tapi selama kemudian tadi ya yang berkuasa dan sistem yang diterapkannya adalah sistem demokrasi ya, ya maka sulit itu kan. Kenapa? Karena fakta kita saksikan hari ini itu kan para pemimpin mereka itu hakikatnya itu adalah dalam konteks Indonesia aja kan, pemimpin itu ditentukan oleh partai politik. Partai politik itu kemudian dibiayai oleh oligarki, ya kan? Maka ya apapun aturan itu pasti dikendalikan oleh oligarki. Maka siapapun yang kemudian tidak mau kemudian tunduk kepada keinginan oligarki, ya bisa direkayasa untuk dijatuhkan. Dan kenapa itu dengan mudah? Karena rakyatnya banyak yang diam dan penakut, ya kan? Tidak sadar politik itu yang problem gitu kan. Jadi kalau kalau ingin ya sebuah negara itu secara legal formal bisa menarik kembali aset strategis tersebut, ya memang tidak mau tidak mau harus melakukan perubahan ya politik gitu kan. Perubahan politik yang dibangun atas dasar kesadaran politik ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian sejauh mana integrasi sistem energi domestik dengan standar emas seperti yang dibahas dalam Al-Amwal dapat bertahan dalam menghadapi serangan spekulasi mata uang dan isolasi finansial dari sistem clearing global. Lagi-lagi kalau kita lihat nanti yang harus kemudian diwujudkan itu kan kemandirian ya. Jadi nanti negara Islam ya ketika kemudian berdiri tegak gitu kan, maka ya dia akan pertama tadi ya sumber daya alam itu akan diambil alih dikelola menjadi oleh negara karena milik umum. Kemudian mata uang dan transaksi yang nah ini yang kita lihat ya. Memang mungkin masa-masa awal ya memang harus ya kemandirian itu terwujud ya kan. Jadi harus ada dukungan rakyat, dukungan umat ya kan dengan pemimpinnya sehingga tidak mempan dengan istilahnya itu blokade, tidak mempan itu kemudian dengan upaya-upaya isolasi yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis, negara-negara musuh yang ingin kemudian menghancurkan kembali ya kedaulatan atau institusi yang sudah kemudian berdiri gitu kan. Jadi memang
awal-awalnya pasti agak berat ya kan. Kenapa? Karena ya tadi negara-negara kapitalis ketika kemudian sistem Islam tegak, institusi Islam tegak, misalnya kemudian mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariat Islam ya, milik umum dikelola oleh negara itu kan. Kemudian juga mata uang kemudian kembali kepada emas dan perak ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan menghadapi serangan spekulasi, ya itu kan pasti ya muncul itu dari luar, gitu kan. Dan kalau umatnya di dalamnya, karena kalau saya yakin ya, ketika eh, negara Islam itu berdiri, sistem khilafah kemudian menerapkan ya sistem ekonominya sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dukungan dari rakyat itu dan juga para politikusnya itu sudah sinkron, gitu kan. Sehingga mereka akan mendukung apapun yang dilakukan oleh negara, gitu kan. Ya. Dan ketika kemudian mereka diboikot, diisolasi, mereka akan bersama-sama mewujudkan kemandirian tadi, gitu kan. Nah, makanya dalam konteks dakwah yang kita lakukan sebenarnya kan bukan semata-mata kekuasaan yang harus kita raih. Jadi kekuasaan yang itu kemudian dibangun atas dasar kesadaran umat, ya kan. Nah, nanti baru ketika stabil saya kira ya ketika negara khilafah itu kemudian sudah menjadi negara adidaya yang kemudian stabil setelah misalnya melewati masa pemboikotan yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis, termasuk juga mungkin jihad, perang itu dilakukan. Nah, ketika kemudian negara itu yang menguasai negara khilafah menjadi adidaya dunia, saya kira ya hal-hal seperti itu mudah kemudian untuk diatasi gitu kan. Sama aja kan seperti Amerika sekarang bebas aja gitu kan. Walaupun aturan yang dia gunakan kapital dia labrak semua kan kesepakatan dunia, aturan PBB ya sesuai dengan dia aja seenaknya gitu kan. Nah, cuman nanti kalau negara khilafah tentu acuannya itu adalah syariat Islam, bukan hawa nafsu atau juga pikiran-pikiran manusia, termasuk di dalamnya dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik internasional dan politik internasional, ekonomi internasional juga menghadapi para spekulan dan para eh politikus kapitalis ya kan. Itu ya barangkali wallahu alam. Ya, Masya Allah, semoga menjawab Ibu, Ibu Sarah. Kemudian dari Ibu Alma, jika badan usaha milik umum atau BUMU yang mengelola milkia amah diwajibkan mencari laba maksimal melalui ekspor. Apakah hal ini tidak menggeser esensi kepemilikan rakyat menjadi sekedar instrumen komersial negara yang pada akhirnya meniru pola kapitalisme negara atau state capitalism? Sejauh mana justifikasi ekonomi dan syar'i dalam menggunakan keuntungan ekspor BUMU untuk mendanai pelayanan publik seperti rumah sakit dan jalan dibandingkan dengan opsi mensubsidi energi tersebut secara ekstrim untuk menurunkan biaya produksi industri domestik rakyat secara keseluruhan. Ya, pertama ini klarifikasi ya. Jadi yang saya maksudkan dalam penjelasan tadi, ketika badan usaha milik umum itu mengelola milkiah amah, ketika ekspor itu harus mencari laba, konteksnya itu adalah kalau ekspor itu kan artinya ya eh ekspor itu kan kalau ada kelebihan itu kan. Jadi tadi kan sudah jelaskan di awal tadi. Jadi badan usaha milik umum ini prioritas utama itu adalah ini kaitannya kan penetapan harga sebenarnya bukan kewajiban mencari laba. Jadi konteksnya itu adalah ya kalau untuk kepentingan dalam negeri ya badan usaha milik umum itu tidak boleh berorientasi laba tapi berorientasi pelayanan riayah gitu kan. Sehingga harga itu ya harus terjangkau. Tidak boleh kemudian mengambil keuntungan yang berlebihan. Kalaupun ada keuntungan itu dikembalikan lagi kepada negara, kepada APBN yang itu disalurkan juga kepada rakyat.
Jadi dalam konteks pengelolaan badan usaha milik umum ya, Khalifah itu bisa menentukan harga itu tiga skenario ya. Pertama dengan murah bahkan dengan murah ya, bahkan gratis ya, bisa di bawah harga pokok sesuai dengan harga pokoknya ya, atau mengambil keuntungan. Tapi apapun yang kemudian didapatkan, misalnya ngambil dengan keuntungan, kan keuntungannya kembali ke negara dan untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat. Jadi tidak bisa. Nah, ini jangan juga kemudian dipahami juga dengan, nah kalau gitu nanti negara ngambil keuntungan. Nah, akhirnya seperti state capitalism. Enggak begitu. Kenapa? Karena ada kontrol bahwa keuntungan itu harus dikembalikan kepada rakyat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya maksud itu mencari laba itu kalau untuk ekspor, lagi-lagi tadi, ekspor itu kan kalau kepentingan dalam negeri kemudian sudah terpenuhi, ada kelebihan, maka ekspor. Kalau ekspor nggak boleh kemudian tidak mencari laba, harus kemudian mencari laba. Kenapa? Karena kalau ekspor itu adalah itu ya tadi dalam konteks perdagangan internasional. Kalau dalam bahasa eh, kimah ya, dalam kaidah usul fikih, kalau konteksnya ke luar negeri, bisnis ya harus mencari keuntungan. Ya kan? Kenapa? Karena tujuannya itu adalah tadi ya, untuk memang mendapatkan laba dikembalikan kepada rakyat, ya kan. Keuntungannya itu untuk menambah ya, juga dana yang bisa digunakan oleh negara untuk ayah rakyat. Jadi jangan dipahami yang milkiah amah diwajibkan mencari laba maksimal. Enggak, maksudnya laba maksimal itu ketika ekspor. Tapi ekspor itu kemudian dilakukan ketika kebutuhan rakyat di dalam negeri sudah terpenuhi. Enggak boleh misalnya khalifah kepala negara itu kan dengan orientasi keuntungan tadi di dalam negeri sulit itu kan dia karena di luar negeri mahal dia jual itu kan, sementara justru barang tersebut termasuk barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Nah, maka negara jangankan ya ini dalam sistem ekonomi syariah, jangankan barang yang itu masuk dalam kategori milik umum. Karena kalau nanti konteksnya perdagangan internasional, peran negara itu dominan, ya kan? Kalau dalam perdagangan dalam negeri negara ya hanya mengawasi, tapi dalam konteks perdagangan internasional negara itu apa istilahnya itu berposisi, bukan berposisi, bertindak secara optimal. Dia betul-betul akan mengeluarkan regulasi. Misalnya, bisa aja yang masuk dalam kategori milkiah fardiyah juga, yang hukum asalnya boleh kemudian individu mengekspor untuk mendapatkan laba misalnya, bisa aja dilarang kalau itu menyebabkan kesulitan dalam negeri itu kan. Misalnya, padi itu kan bukan milik umum. Ya. Misalnya tiba-tiba padi itu kemudian di dalam negeri itu, di luar negeri itu harganya melonjak. Para petani kemudian ramai-ramai misalnya mengekspor beras itu kan. Sementara kebutuhan dalam negeri itu tidak terpenuhi. Nah, khilafah kepala negara bisa aja kemudian ya melarang gitu kan komoditis yang membuat mengekspor komoditas yang bahkan itu milik individu yang itu akan membawa doror kepada rakyat di dalam negeri. Nah, apalagi kalau itu masuk dalam kategori milik umum itu kan, yang negara yang memang punya kewajiban untuk mengelola itu. Itu yang saya maksud itu ya. Jadi jangan dipahami bahwa pernyataan saya tadi negara harus maksimal mencari laba melalui ekspor, maksudnya itu adalah kalau ekspor ya harus mencari laba gitu kan. Bahkan ya harus optimal memang gitu kan. Tapi setelah kebutuhan dalam negeri itu kemudian terpenuhi gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Kemudian yang kedua, sejauh mana ya justifikasi ekonomi dan syar'i dalam menggunakan keuntungan ekspor badan usaha milik umum untuk mendanai pelayanan publik. Nah, kalau kita lihat kan tadi ya di dalam hadis ya, ini justifikasi syar'inya kan jelas ya. Al muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanu haramun. Ada landasan apa tambahan hadis dalam riwayat yang lain. Nah, jadi kalau
dalam konteks milik umum tadi ya itu tidak boleh ya pengelolaannya terutama dengan rakyat ya tadi itu dengan paradigma bisnis ya. Jadi sumber daya eh, alam yang masuk dalam kategori milik umum, paradigma pengelolaannya itu adalah paradigma riayah. Ya. Karena paradigma riayah, misalnya, maka nanti khalifah diberikan kewenangan dengan ijtihadnya, bagaimana kemudian agar ya fungsi ya riayah melalui sumber daya alam itu kemudian bisa dioptimalkan. Misalnya itu kan, ya sekarang kan sering pro dan kontra itu kan terkait dengan subsidi. Misalnya ya subsidi BBM lah itu kan. BBM itu kan eh bahan bakar minyak misalnya. Orang yang mengkonsumsinya itu kan bisa beda-beda. Volume konsumsinya maksud saya. Misalnya orang yang punya mobil dengan orang yang punya motor, konsumsi BBM-nya kan bisa beda itu kan. Yang punya motor mungkin sehari misalnya cukup ya 2 liter misalnya itu kan. Sementara yang punya mobil bisa jadi sehari 10 liter. Ya. Nah, kalau kemudian ini kan nanti akan eh, melahirkan kebijakan negara itu kan untuk mewujudkan keadilan itu kan. Kalau misalnya harganya sama misalnya gitu kan. Ya, kemudian harga murah ini kan dalam ada sorotan nggak adil dong. Ya. Nah, nanti negara akan merumuskan kebijakan, ya kan? Bagaimana harga BBM itu misalnya, apakah ada batas kebutuhan yang sama, ya kan? Misalnya gini, kalau sampai 5 liter harganya misalnya sama, ya kan? Kalau di atas 5 liter misalnya itu kemudian harganya lain, ya kan? Nah, ini misalnya, nah, tapi keuntungan itu dikembalikan. Ya, ketika kalau di atas 5 liter misalnya harganya itu lebih tinggi itu kan. Nah, karena misalnya asumsinya tadi kan semua apa istilahnya itu udah bagi rata ya. Pertimbangannya pokoknya setiap orang jatah misalnya sehari 5 liter misalnya. Kalau lebih dari 5 liter harganya harga normal, harga keuntungan. Nah, tapi ketika dijual dengan harga keuntungan, yaitu kemudian dikembalikan keuntungannya itu didapatkan oleh negara, negara itu akan dikembalikan kepada rakyat, ya kan? Jadi secara ekonomi dan secara syar'i tadi ya itu saya kira syara itu memberikan kewenangan pada khalifah. Nah, ini kan sudah bicara terkait dengan teknis ya. Artinya teknis dan kemudian uslub bagaimana kemudian menciptakan keadilan ya dalam pengelolaan sumber daya milik umum gitu kan. Nah, sehingga tadi ya kalau ditanyanya justifikasi ekonomi tadi, kalau misalnya ya itu semua digratiskan misalnya lalu dari mana negara misalnya bisa mendanai pelayanan publik seperti rumah sakit ya kan pendidikan ya kan sementara di sisi lain dalam pandangan Islam nggak boleh kemudian memungut pajak secara rutin ya kan nah maka konsekuensi ekonominya jelas ya kan salah satunya itu adalah berarti negara harus menjadikan harta milik umum itu sumber pendapatan APBN atau Baitul Mal. Karena merupakan sumber pendapatan APBN Baitul Mal, maka berarti ya tadi negara dibolehkan mengambil keuntungan. Makanya skenario harga seperti yang saya jelaskan di awal tadi, skenario harga untuk sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara itu bisa dengan 3 skenario. Bisa dengan semurah-murahnya, dengan harga pokok atau dengan harga di atas harga pokok artinya mencari keuntungan. Tapi apapun yang diambil oleh negara, ya kebijakan itu kan kembali kepada negara keuntungannya, yang itu kemudian akan dikembalikan kepada rakyat. Nah, jadi ya justifikasi syar'i lain apa? Yang lainnya, misalnya ada kaidah hukum amrul imam yarfaul khilaf ya pendapat imam itu menghilangkan perbedaan artinya sebagai seorang khalifah secara syar'i dibolehkan ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan
ijtihad lah dalam bahasa ini juga kalau itu membentukkan ijtihad yang semuanya itu dalam rangka riayati sunil ummah, mengurus urusan umat dan juga untuk mewujudkan sasaran sistem ekonomi yaitu sejak kesejahteraan rakyat ya kan. Itu ya barangkali. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan apakah memberikan harga bebas, subsidi nanti itu kan tergantung eh, kebijakan khalifah. Tapi semua apa yang diambil oleh khalifah atau kepala negara maka ya, landasannya itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi landasannya itu adalah untuk mewujudkan tugas negara sebagai pelayan terhadap umat, terhadap rakyat ya kan. Itu ya barangkali wallahu alam. Ya, Alhamdulillah semoga menjawab. Kemudian dari Ibu Tati, sejauh mana penggunaan cadangan energi sebagai alat diplomasi politik atau energi weapon selaras dengan prinsip pemanfaatan milik umum untuk kemaslahatan seluruh manusia tanpa terjebak dalam jebakan hutang luar negeri. Bagaimana konsep humus rikas atau seperlima bagian dari temuan dapat diaplikasikan pada eksplorasi sumber energi baru dan terbarukan jika teknologi yang digunakan berasal dari entitas asing yang menuntut bagi hasil. Ya, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya, karena yang lain ditolong nanti dicatat ya, karena ini sudah tengah 10 lebih, gitu kan. Kita batasi sampai 21.45 ya. Eh, yang terakhir tadi, sejauh mana penggunaan cadangan energi sebagai alat diplomasi politik ya, selaras dengan prinsip pemanfaatan pemilikan umum ya, untuk kemaslahatan seluruh manusia tanpa terjebak dalam jebakan utang luar negeri. Saya kurang ngerti maksudnya ya, tanpa terjebak dalam jebakan utang luar negeri. Karena kalau kita lihat ketika sistem ekonomi diterapkan ya, sistem ekonomi Islam misalnya tadi, milik umum kemudian dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan. Jadi eh, ini harus kita bedakan ya. Kalau kita lihat tuh kan betul memang saya nggak ngerti maksudnya mungkin Islam sebagai rahmatan lil alamin atau apa itu maksudnya. Mungkin kalau kata-kata di sini sejauh mana penggunaan cadangan energi ya sebagai alat diplomasi politik selaras dengan prinsip pemanfaatan milik umum untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau dalam pandangan Islam itu kan bicara terkait dengan milik umum, konteksnya itu adalah itu hak warga negara. Jadi bukan seluruh umat manusia. Ya. Jadi ketika kemudian mengelola sumber daya alam, termasuk juga cadangan-cadangan energi tadi, ya prioritas penggunaan itu adalah untuk kepentingan dalam negeri. Itu yang seperti yang katakan tadi. Nah, kepentingan dalam negeri itu siapa? Rakyat, baik muslim maupun non-muslim gitu kan. Karena itu dalam pandangan Islam tadi itu kan. Jadi eh, seluruh sumber daya alam tadi dieksploitasi ya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya. Kenapa? Karena kan eksploitasi sumber daya alam itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kemudian eksploitasi tanpa memperhatikan keamanan lingkungan, ke apa istilahnya itu keamanan lingkungan ya atau tidak menimbulkan kerusakan ya itu harus nggak mungkin dilakukan gitu kan. Kenapa? Karena tujuan pengelolaan sumber daya alam itu untuk kesejahteraan, bukan untuk keserakahan atau untuk eksploitasi kelompok tertentu. Nah, karena itu nanti ketika kemudian mengeksploitasi menggunakan sumber-sumber energi tetap dengan memperhatikan lingkungan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Nah, bagaimana kemudian itu mungkin saya ngerti maksudnya. Di satu titik kemudian kita itu harus mengelola cadangan energi ya. Sementara di sisi lain mungkin juga kita harus butuh juga
sumber daya, butuh juga dana APBN, Baitul Mal, ya kan. Nah, bagaimana agar cadangan ini tetap kemudian bisa disimpan, tidak dieksploitasi untuk mendapatkan uang, tapi di sisi lain kan kalau tidak misalnya tadi tidak menggunakan cadangan energi, bisa jadi akan terjebak utang. Nah, ya harus kemudian kita lihat atau pikirkan sumber utama APBN itu bukan hanya dari milik umum, banyak gitu kan. Jadi dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu ada kurang lebih 13 ya, 13 sumber APBN. Makanya dengan 13 sumber Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam itu nggak mungkin lah negara itu kemudian akan terjebak dengan utang, apalagi sampai terjebak utang luar negeri. Jadi saya lihat itu akan terjadi keselarasan gitu kan. Kalau sumber-sumber Baitul Mal itu dioptimalkan ya kan, ya, maka kita tidak harus kemudian mengeksploitasi energi ya untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ya sumber daya sumber APBN yang berasal dari eh, eksploitasi sumber daya alam atau energi itu hanya salah satu bagian ya dari sumber eh, Baitul Mal. Ada sumber yang sangat banyak gitu kan. Nah, sehingga itu kemudian tidak akan terjebak dilematis antara ya eksploitasi cadangan dengan jebakan utang itu tidak akan terjadi itu kan. Kenapa? Karena sumber APBN, sumber Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam itu tidak hanya mengandalkan tadi cadangan energi apalagi atau sumber daya alam, tapi banyak ya pos-pos yang bisa diambil oleh negara. Utang itu hanya boleh tapi juga kalau tidak ada alternatif lain ya. Sehingga ya nggak mungkin lah itu kan itu terjebak utang gitu kan. Kemudian yang terakhir, bagaimana konsep humus rikad dapat diaplikasikan pada eksplorasi sumber energi baru dan terbarukan jika teknologi yang digunakan berasal dari entitas asing yang menuntut bagi hasil. Nah, ini kan kembali kalau kita lihat kan, kalau kita lihat kalau itu masuk dalam kategori milik umum ya, maka itu wajib dikelola oleh negara, tidak boleh kemudian diserahkan pada swasta ya, apalagi asing gitu kan. Dan ketika kemudian kerjasama memanfaatkan asing itu posisinya tidak boleh bagi hasil. Nggak boleh. Makanya bagi hasil itu nggak diperbolehkan untuk eksploitasi ya sumber daya alam milik umum gitu kan. Maka ya itu tidak akan terjadi gitu kan. Kenapa? Karena ya ketika daulah Islam atau sistem Islam ya itu membolehkan keterlibatan asing, misalnya tenaga kerja asing ya, maka posisinya itu dia ya termasuk juga mungkin kalau misalnya ada organisasi ya asing ya kan, itu tidak boleh ya dia itu kemudian menguasai ya. Maka ketika dia mengelola misalnya humus tadi ya kan, itu posisi oleh negara itu dia sebagai ajir, pekerja ya. Jadi nggak ada kemudian memang kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat, wong dia dibayar, gitu kan. Itu kalau bentuknya itu harta milik umum. Nah, kalau bentuknya harta humus kaitannya dengan milkiah fardiyah, mungkin bisa aja terjadi itu kan antara orang asing dan muslim dan non muslim gitu kan. Tapi tadi kalau kita lihat konsepnya itu adalah kalau misalnya ini mungkin perlu dikaji ya, apakah sumber daya yang masuk dalam kategori milik individu ya, ini bisa kemudian dieksplorasi dengan melibatkan asing atau tidak. Individu ya, secara individu ini perlu kajian mendalam gitu kan. Tapi kalau konteksnya adalah non-muslim ya, itu saya kira ya tadi tetap humus itu pertama harus kemudian dibayarkan, baru kemudian sisanya dibagi hasilkan. Misalnya
Muslim dan non-Muslim itu kan, itu melakukan kerjasama untuk mengeksploitasi yang terkait dengan sumber daya alam yang masuk dalam kategori kepemilikan individu. Ya. Misalnya barang tambang yang jumlah sedikit kan boleh dimiliki oleh individu. Nah, kemudian di situ ada Muslim dan non-Muslim. Maka tetap humus itu harus dibayarkan sebelum dibagi hasilkan. Itu ya barangkali, wallahu alam. Tapi kalau untuk entitas asing, nah nanti perlu kita kaji apakah boleh misalnya individu bekerja dengan asing gitu kan untuk mengeksploitasi sumber daya alam milik individu. Nah, itu perlu ada kajian mendalam. Itu ya barangkali ya, Mas. Ya, alhamdulillah. eh, untuk pertanyaan yang lain menyusul jawabannya di pertanyaan berikutnya mungkin ya Bapak Ibu. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. eh saya kira bagian akhir yang ingin saya kembalikan kepada topik kita, ketahanan energi itu akan terwujud sebenarnya dalam konteks Islam tentu ketika menerapkan syariat Islam secara kafah, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik gitu kan. Nah, karena itu kalau kita ingin mewujudkan kedaulatan energi disertai dengan keberkahan, maka tidak ada pilihan lain ya kecuali kita kembali kepada syariat Islam. Bisakah kita mewujudkan kedaulatan energi tanpa syariat? Mungkin aja bisa seperti negara-negara kapitalis, tapi mereka melakukan itu dengan tanpa keberkahan karena mereka banyak melakukan eksploitasi dan imperialisasi itu kan. Sementara kita tentu ya, kita ingin mewujudkan kedaulatan energi, ketahanan energi disertai dengan keberkahan, maka itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan tegaknya syariat Islam secara kafah. Itu barangkali ya, yang bisa sampaikan malam ini. Tolong nanti admin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini saya kira banyak dicatat, di-share, di WA ke saya ya. Nanti saya siapkan jawabannya apakah nanti khusus atau juga diselipkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan juga kesungguhan dan keistiqomahannya dalam mengikuti kajian dan diskusi setiap Senin malam ini. Semoga itu menjadi amal jariah, pahala bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.